Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiatman. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menyajikan materi tentang prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Anissa Zafar Safitri, Wiki Aprilaningsi, Uwaode Zainab, dan saya sendiri Muhammad Hadiatman, Aulia Sani Setia Zeum, Nurlin, Karnita, Andri, Mita Mufliha, Muhammad Agawanto, dan Konreng. Salah satu tugas seorang guru adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar ini tentu saja tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus menggunakan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar bisa bertindak secara tepat. Oleh karenanya, sebagai calon seorang guru perlu mempelajari teori dan prinsip-prinsip belajar yang dapat membimbing aktivitas dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Walaupun teori belajar tidak dapat diharapkan menentukan langkah demi langkah prosedur pembelajaran, namun bisa memberi arah prioritas-prioritas dalam tindakan guru. Dalam perencanaan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar dapat mengungkap batas-batas belajar kemungkinan dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar. Oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Banyak ahli yang mengemukakan berbagai prinsip belajar yang harus dipertimbangkan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu ahli diantaranya adalah Botwell tahun 1968 prinsip yang pertama adalah kesiapan atau readiness, yang dapat disimpulkan bahwa kesiapan menghadapi ujian yaitu kondisi awal dari seorang peserta didik yang akan menghadapi satu ujian yang membuatnya siap untuk memberikan respon yang ada pada dirinya dalam mencapai tujuan tertentu. Yang dimaksud kesiapan di sini adalah kesiapan mental, kesiapan belajar, kesiapan kecerdasan, dan kesiapan diri itu sendiri. Kemudian faktor kesiapan yang ditekankan di sini adalah kesiapan dari seorang guru itu sendiri, kesiapan siswa, dan kesiapan bahan ajar yang akan dibawakan saat pembelajaran. Nah, pada prinsip kesiapan itu sendiri ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari kepribadian siswa itu sendiri, yakni ada bakat dan motivasi, intelijensi, atau kecerdasan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar, contohnya lingkungan sekitar, keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan, tenaga, serta daya atau suatu keadaan yang sangat kompleks dan kesiapsiagaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu. Baik disadari atau tidak disadari, motivasi tersebut timbul dan tumbuh dari dalam diri individu dan dari luar diri individu. Jenis-jenis motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan yang timbul dari dalam diri siswa sendiri. Misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, keinginan untuk beramal, keinginan untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran yang diajarkan, bukan karena keinginan lain seperti mendapat pujian, hadiah, atau nilai yang bagus. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang aktif yang muncul karena adanya faktor perangsang dari luar, misalnya diakui, dipuji, diberi hadiah, dicela, dan sebagainya. Semuanya berpengaruh terhadap sikap dan perilaku siswa dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Persepsi adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, kesadaran dari proses-proses organis, dan satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu. Selanjutnya prinsip yang keempat adalah prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh siswa pada saat proses belajar terjadi. Mengenai tujuan ini ada beberapa individu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan seharusnya mewadahi kemampuan
yang harus dicapai. Yang kedua, penetapan tujuan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketiga, siswa akan dapat menerima tujuan yang akan dirasakan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, tujuan guru dan siswa sama atau sesuai. Yang kelima, aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah biasanya akan mempengaruhi perilaku. Yang keenam, tingkat keterlibatan siswa mempengaruhi tujuan yang direncanakan dan hasil yang akan dicapai. Yang ketujuh, perasaan siswa mengenai manfaat dan kemampuannya dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedelapan, tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan dapat diterima oleh siswa. Yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Menurut prinsip ini, proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh fisik maupun psikis. Berkaitan dengan perbedaan individual dalam proses belajar, ada beberapa hal yang perlu diingat. Yang pertama, para siswa harus dapat dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapat perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, para siswa perlu mengenal potensinya dan seharusnya dibantu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sendiri. Yang ketiga, para siswa membutuhkan variasi tugas, bahan, dan metode yang sesuai dengan tujuan, minat, dan latar belakangnya. Yang keempat, siswa cenderung memilih pengalaman belajar yang sesuai dengan pengalaman masa lalunya yang ia rasakan berarti. Yang kelima, kesempatan-kesempatan yang tersedia untuk belajar dapat lebih diperkuat apabila individu tidak merasa terancam lingkungannya, sehingga ia merasa merdeka untuk turut ambil bagian secara aktif dalam kegiatan belajar. Yang keenam, siswa yang didorong untuk mengembangkan kekuatan akan mau belajar lebih giat dan sungguh-sungguh. Prinsip yang keenam adalah prinsip transfer dan retensi. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari, atau aplikasi pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, respon lain dari situasi kepada situasi yang lain. Terdapat beberapa bentuk transfer, yaitu transfer positif, transfer negatif, dan transfer nol. Retensi adalah kemampuan untuk mengingat materi seperti konsep-konsep, teorema-teorema yang telah dipelajari seperti ingatan. Retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh siswa dalam proses belajarnya. Menurut penelitian, retensi terhadap proses matematika memerlukan rangkuman. Dengan demikian, untuk mengenalkan materi matematika yang baru, perlu diberikan rangkuman materi yang baru dipelajari yang menjadi dasar untuk mempelajari materi yang baru. Prinsip yang ketujuh ialah prinsip teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seseorang individu. Apabila proses kognitif bekerja normal, maka perolehan informasi dan penyimpanan pengetahuan akan bekerja dengan baik pula. Namun apabila proses kognitif bekerja tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi masalah dalam belajar. Teori belajar kognitif menyarankan bahwa proses yang berbeda dengan mengenai pembelajaran dapat dijelaskan dengan menganalisis proses mental terlebih dahulu. Ini mengungkapkan bahwa dengan proses kognitif yang efektif, pembelajaran menjadi mudah dan informasi baru dapat disimpan dalam memori untuk waktu yang lama. Di sisi lain, proses kognitif yang tidak efektif mengakibatkan kesulitan belajar yang dapat dilihat kapan saja selama masa hidup seseorang. Yang ke-8 ialah prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses belajar afektif. Yang pertama, hampir semua situasi kehidupan mengandung aspek afektif. Yang kedua, cara siswa menyesuaikan diri dan memberikan reaksi terhadap situasi akan memberikan dampak dan pengaruh terhadap proses belajar afektif. Yang ketiga, nilai-nilai yang penting yang diperoleh pada masa kanak-kanak akan tetap melekat sepanjang hayat. Nilai, sikap, dan perasaan yang tidak berubah akan tetap melekat pada keseluruhan proses perkembangan. Yang keempat, sikap dan nilai sering dibentuk melalui proses identifikasi dari orang lain dan bukan sebagai hasil belajar langsung. 9 adalah prinsip belajar psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi
jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktikkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaan. Dalam aspek motorik terdapat 7 kategori mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Yang pertama, peniruan. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, respon terpimpin. Yang keempat, mekanisme. Yang kelima, respon tampak kompleks. Yang keenam, adaptasi. Dan yang ketujuh adalah penciptaan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah prinsip evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, jenis, cakupan, dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan evaluasi memungkinkan siswa untuk mengetahui kemajuan dalam pencapaian tujuan. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, evaluasi memberi arti pada proses belajar dan memberi arah baru pada siswa. Yang kedua, bila evaluasi dikaitkan dengan tujuan, maka peran evaluasi menjadi sangat penting bagi siswa. Yang ketiga, kegiatan evaluasi yang dilakukan guru dapat mempengaruhi keterlibatan siswa dalam evaluasi dan belajar. Yang keempat, evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tujuan yang akan diungkap jika guru dan siswa saling bertukar dan menerima pikiran, perasaan, dan pengamatan. Yang kelima, kekurangan atau ketidakkelengkapan evaluasi dapat mengurangi kemampuan guru dalam melayani siswa. Yang keenam, kelompok teman sebaya berguna dalam evaluasi. Yang ketujuh, berkaitan dengan prinsip evaluasi, guru hendaknya melaksanakan kegiatan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya pencapaian hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Itulah materi atau penyajian dari 10 prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran. Saya berterima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.